Dalam dunia digital, yang paling sering membuat orang ragu bukan soal keuntungan, tapi satu hal yang paling sensitif, keamanan dana. Banyak orang pernah melihat proyek berhenti mendadak, akses dibatasi, atau dana yang tidak jelas pergerakannya. Dan di titik itu, kepercayaan runtuh. Karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan sekadar angka di layar, tapi hasil kerja keras. Maka pertanyaannya sederhana, apakah sistem ini bergantung pada manusia atau benar-benar berjalan dengan aturan yang jelas? Dan disinilah Indocoin mencoba menjawab dengan pendekatan berbeda. Bukan sekadar janji, tapi struktur sistem yang dirancang dari awal. Indocoin menggunakan pendekatan yang cukup unik. Staking dilakukan menggunakan USDT yang dikenal sebagai stablecoin. Artinya nilai dasarnya dirancang untuk tidak mengikuti fluktuasi ekstrim seperti aset kripto lain. Karena di banyak sistem risiko tidak hanya datang dari mekanisme, tapi juga dari pergerakan harga yang tidak stabil. Dengan USDT, fondasi utamanya dibuat lebih tenang. Bukan berarti tanpa risiko, tapi pendekatannya lebih terukur. Jadi, fokusnya bukan sekadar harga naik turun, tapi bagaimana sistem berjalan secara konsisten. Dan dari sini, kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu bagaimana dana itu diperlakukan di dalam sistem. Bayangkan saat kamu melakukan staking, dana kamu tidak dititipkan ke seseorang, melainkan masuk ke dalam smart contract di jaringan BNB Smart Chain, sebuah sistem berbasis kode yang berjalan sesuai aturan yang sudah ditentukan sejak awal. Di dalam kontrak tersebut, fungsi-fungsi sudah ditetapkan, kapan bisa dilakukan dan oleh siapa. Dan yang paling penting, tidak ada fungsi yang memungkinkan pihak developer untuk secara sepihak mengambil atau memindahkan dana user. Tidak ada akses manual atau tombol tersembunyi. Semuanya berjalan on-chain, tercatat, dan mengikuti logika kontrak. Satu-satunya pihak yang bisa berinteraksi dengan dana itu adalah pemilik wallet itu sendiri. Bayangkan dana kamu masuk ke dalam brankas digital otomatis. Tapi ini bukan brankas biasa. Tidak ada kunci cadangan. Tidak ada admin yang memegang akses. Tidak bisa dibuka dari luar. Brankas itu hanya bisa terbuka melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Hanya pemiliknya yang dapat membuka brankas. Sistemnya tidak dijaga oleh manusia. Sistem dijaga oleh kode yang berjalan terus di blockchain. Jadi bukan soal percaya kepada siapa, tetapi soal bagaimana sistem itu dibuat. Semakin kecil campur tangan manusia. Semakin kecil potensi penyimpangan. Sekarang kita bicara soal reward. Dalam sistem ini, reward diberikan dalam token INDC. Token INDC adalah token natif dari ekosistem Indocoin. Reward sudah dialokasikan sejak awal. Reward dikunci mengikuti aturan program. Artinya, distribusi reward sudah menjadi bagian dari sistem, bukan bergantung pada keputusan di tengah jalan. Nilai reward tetap dipengaruhi oleh satu hal penting, permintaan terhadap token INDC di dalam ekosistem. Dan disinilah peran pengembangan platform. Semakin banyak aktivitas, semakin besar penggunaan, maka potensi nilai juga ikut berkembang. Jadi bukan hanya soal dapat token, tapi bagaimana token itu digunakan. Kesimpulannya, Indocoin mencoba membangun sistem dengan pendekatan berbasis smart contract. Sistem berjalan di jaringan blockchain dan meminimalkan intervensi manusia. Tujuan utamanya menciptakan struktur yang lebih jelas, lebih transparan, dan lebih terarah. Bukan berarti tanpa tantangan, tapi sistem ini dirancang untuk berjalan sesuai aturan, bukan keputusan sepihak. Dan pada akhirnya keamanan bukan hanya soal janji. Keamanan tentang bagaimana sistem itu dibangun sejak awal. Dan sekarang yang menjadi kunci bukan hanya sistemnya. Yang menjadi kunci adalah bagaimana ekosistem ini terus tumbuh, karena disitulah nilai sebenarnya akan terbentuk.